Nah, nanti kita akan bermain Kahoot. Oke. Kahootnya tentang apa ya? Tentang apa ya, Kathleen ya? Oke. Jadi kita Kahootnya hari ini kita bakal kasih soal-soalnya tuh tentang Gereja Mawar Sharon dan juga Eagle Kids. Ya gitu. Oke. Jadi sebentar lagi bakal di show QR code-nya sama Mulmedia. Apakah sudah ada? Jadi kita bakal main Kahoot. Jadi kalian siapin HP kalian, keluarin HP kalian, disiapin. Nanti kalian bisa scan QR-nya. Bentar ya, kita masih menunggu nih. Ya kan? Iya, nanti kalian yang menang juga, kalian bakal dapat Nah, Nadia. yang menang cuma 3 orang ya guys ya? Iya, yang menang 3 orang ya Jessie ya? Iya, bener banget. Oke. Benar banget. Oke. Kita masih menunggu ini, ya kan, Kahoot-nya. Sebentar. Mungkin masih dalam proses, kita tidak tahu. Jadi yuk bisa sambil disiapin internetnya karena kita tahu sendiri di rooftop ini internetnya masih kurang bagus. Jadi ya kalian siapin dulu biar bisa langsung scan QR langsung masuk gitu kan. Tahu Kahoot semua kan? Siapa yang nggak tahu Kahoot? Ada yang nggak tahu Kahoot? Yang nggak tahu Kahoot angkat tangan. Paham semua, oke paham semua. Berarti di sekolah kalian sering main Kahoot juga ya? Iya. Seru banget guys. Seru banget Kahoot. Oke, kita masih menunggu ini. Sebentar ya, sabar ya, masih belum nih. Guys, nanti di screen-nya akan ada pertanyaannya. Habis itu nanti ada 4 pilihannya gitu. Siapa yang jawabnya paling cepet sama yang benar akan menang gitu. Oke? Iya. Nah ya, nanti kalian cara masuknya cuma tinggal masukin QR code atau kalian bisa masukin link di Google Chrome kalian. Iya, nanti kalian tinggal search Kahoot gitu, terus masukin kodenya di sana. Ya, nanti muncul kok. Tapi karena kita masih menunggu, jadi ya sudah kita bersabar dulu sambil ngobrol-ngobrol ya kan. Iya ya. Kalian udah masuk sekolah semua ya guys? Siapa yang udah masuk sekolah? Oh, udah banyak yang masuk sekolah. Pulangnya jam 3. Kalian pulang jam berapa? Jessie pulang jam berapa sekolah? Pulang jam 2. Jam 2. Kalau Keiko? Masih 11.30 tapi minggu depan udah ya 14.45 hampir jam 3-an. Hampir jam 3, wow. Siang juga ya pulangnya ya kalian ya. Ini udah muncul guys. Udah muncul nih, yuk di scan QR-nya langsung masuk. Langsung di scan. Juga bisa ngetik linknya. Ayo, kita tunggu guys, yuk. Nah, Bisa masuk, yuk. Ada game pin-nya ya guys ya, kalian bisa masukin di Kahoot kalian. Iya. Nanti pasti asik kok gamenya. Iya, bisa. Oh, itu udah ada yang join. Wow. Banyak ya guys ya yang join udah ada. Ayo. Yang belum join silakan scan ya. Boleh, masukin kodenya. Ayo. Wow, udah banyak nih yang masuk nih. Berhadiah soalnya guys. Ada siapa aja ya? Wih, Ayo lumayan yang lainnya banyak masuk juga nih. Kalau bisa nama asli ya guys, jangan lupa masukin nama asli kalian. Biar nanti kita panggil, kalian bisa maju ke depan. Iya, ada David, ada Catherine, ada Ada Ivy. Courtney, Ya. ada Nol juga. Charles, ada Elton. Ada banyak ya. Ada Bang, udah Bang. Aduh, belum mulai kok udahan. Iya ya, ayo cepet join. Mana Ada nih? Kevin. Iya ya, ada banyak loh. Ini udah banyak banget yang Woi, join. banyak ini. Ya guys, yang belum silakan Stephen scan Will. ya. Wah. Ya, kalian juga bisa masukin code-nya Iya. 2797053. Ayo guys, Yes. ayo guys. Benar-benar, ini berhadiah guys. Nanti Ayo yang kita lainnya, ini masih hadiah. Ada sedikit David, ini ada yang masuk Edmund. ini. Belum semua ini. Berapa itu total? Ada Kesia. Ada Totalnya aku nih. Nggak kelihatan nih totalnya. ada Iya. Adel, Udah ada lah. Alex. Udah 40-an deh. Iya ya, ada banyak loh. Iya, ayo yang lain. Yuk cepet join guys, ayo yuk. Nah, tuh yang tadi ketutupan QR-nya kalian bisa scan tuh. Guys ya. Nah. Udah, oke. Gimana kalau sekarang kita mulai? Udah ready semua? Udah ready semua? Udah join semua. Ada yang belum, ada yang Belum. Ada yang belum ya? Udah kita tunggu. Kita tunggu ya guys Ayo. ya. Cepat yuk. Ayo. Join. Yuk Ayo guys. cepet join semuanya, ayo yuk. Ayo guys, join guys. Tunggu. Hadiahnya Berapa lama? nanti besar loh. 1 menit. Ya udah, ditunggu 1 menit. Ayo. 1 menit habis gitu kita langsung main ya guys ya. Kita langsung start.
Iya ya. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Yaudah, ayo kita mulai. Ayo start. Ayo mulai. Start dulu ya guys. Bentar ya guys, kita masih menunggu mulai. Iya ada Start. banyak loh orangnya. Masih yang join tuh. Wah, banyak yang join nih. Banyak juga ya yang join. Banyak banget. Oke, boleh di start? Hai guys. Let's start. Start, mulai. Mari kita Kira-kira mulai. siapa yang menang ya guys? Kira-kira gampang nggak ya? Gampang lah harusnya. Kalau voltagers, Pasti tahu nih. iya, kalau kalian voltagers sejati gitu kan, Iya, kalian ya. pasti tahu jawabannya. Ayo guys, harus Gampang menang kok guys ini guys. Yuk yang di start, susah, ada yang boleh di gampang. start? Boleh di start? Boleh di start? Wah, ini masih ada. Ayo kita start ya, ada guys. banyak nih orangnya. Pasti gampang ya guys, jangan sampai susah nih. Ini sambil tunggu start kalian bisa masuk nih. Ayo, cepetan. Yang belum masuk, siapa yang belum masuk? Udah masuk semua? Yang belum Ya. masuk angkat Udah, tangan. udah. Ayo start, yuk. Mari kita mulai. Wah, avatarnya interesting banget ya. Ada yang jadi matahari, ada yang jadi penguin gitu. Ada yang jadi kungfu panda guys. Iya ya. Ada yang jadi kayak bulan jadi loh. robot gitu. Lucu-lucu karakternya nih. Iya nih. Ada tiger juga. Ada yang jadi bunny guys, lucu Yuk, banget. yang Ayo. mau join bisa scan QR code. Sambil nunggu ya kan, sambil nunggu bisa join. Ayo, boleh. Bisa masukin linknya atau scan QR code-nya gitu. Ya, boleh banget. Ya Boleh itu banget, boleh campaignnya banget. ada yang Ayo, di ayo. atas itu ya guys ya. Oke, mulai. mulai nih. Kita mulai. Voltage sudden quiz. Wah. 3, 2, 1. Oke, soal yang pertama. Oh, belum. Soal yang Logo pertama. manakah yang benar ya? Logo mana kah yang benar? Yang mana ya? Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, dan empat. Yang mana nih? Kira-kira yang benar yang mana? Pilih guys. Kira-kira yang mana 40, 45. nih? Wah, udah yang banyak jawab. benar? Oke. Banyak Wah, yang benar ya guys Jawabannya ya. yang benar ya? Wah. Yang benar. Semangat masih ada yang guys. salah ya tapi ya. Sayang Ada yang paling banget. tinggi nih. Wih, Ada. Adel. juga. Wah, lumayan Ini jauh top jaraknya 3 ya. guys. Oke. Apa username username Instagram Eagle Kids? Yang mana Yang ya mana guys nih? ya? Yang ini atau yang itu atau yang Ada ini? yang satu, dua, tiga, empat. Yang mana guys? Ayo Aku kita. kayaknya yang terakhir. Pilih yang benar ya, Kayaknya yang terakhir guys. benar nih. Wah, benar. Banyak Eagle benar Kids ya. at Eagle Kids GMS ya Iya. guys. Jangan sampai salah IG kalian. Ah, ternyata diam dah. Naik DM. nih. DM ini dari data ministry atau gimana ini? Siapakah gembala anak Eagle anak Kids? Kak Ezra, Kak Kak Meg, Meg, Kak Kavina. Nih, atau Ayo guys, yang mana nih yang ya? Benar. Kata kakak si Kavina ya. Mana sih? Kak Ezra sih ya. Atau Kak Meg? Kira-kira siapa ya? Atau Kak Papau. Oke, boleh di show result. Siapa ya? Oke. Ada yang jawab Kak Vina beneran. Iya. Kak Ezra 4 loh. Wow, Keisha. Wah, poinnya sengit banget itu, cuman beda 11 poin. Tipis-tipis banget guys. Ini puzzle ya guys. Double Double points. point. Ayo double points guys. Urutkan ibadah Urutkan Eagle ibadah Kids Eagle di Kids bawah di bawah ini. Dari yang paling Mulai kecil. Dari usia paling kecil. Yang mana ya? Super Trooper. Diurutin guys, diurutin. Yang mana ya guys ya? Yang mana ya? Atau Apa? Voltage duluan, Super All Duper Stars gak sih? duluan, Atau Iya. Super atau Trooper Little duluan. Eagle, atau enggak Ayo, Super cepet jawab, guys, Trooper. ayo. Iya. Ayo. Kira-kira benar gak ya? Ya. Wah, banyak yang salah. Banyak yang salah nih Wah, guys ya. 47 loh salah. Wah, Felix kan ganteng. Waduh, Felix. Oh, ganteng gak ya? Nanti kita lihat ganteng apa enggak? Nah, Ganteng ini lah. bener atau salah Coba guys? juga- Adalah visi GMS, bener visi Eagle Kids, bener gak? Benar apa salah Iya gak ya? guys? Bener gak? Atau building churches in our youth? Oh, bener. Oke, mantap. Next. Siapa yang top lead ya? Next. Dave. Wih, keren. Ayo, Quiz lanjut. lagi guys. Tahun berapa Eagle Kids berubah menjadi Eagle Kids. 2000. Kids. 2000.
Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Haleluya. Siapa yang siap memuji Tuhan ini? Silakan maju, come on. Maju. Let's clap our hands in the air, come on. Everybody jump. 1, 2, 3, let's jump. Sing it. And your mercy endureth forever.
hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah Yang termulia, Ya Yesus Allah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji-Nya. Sekali lagi angkat tanganmu, suarakan. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja semesta. I want to see all of you shout. Kemuliaan hanya bagi Dia, let's shout. Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah Yang termulia, Ya Yesus Allah kita. Give praises to God. Haleluya. Sama-sama. Berkuasa selamanya. Katakan Ya Yesus, Ya Yesus yang termulia. Sekali lagi. Berkuasa selamanya, Ya Yesus yang termulia. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja.
Come on, church, just lift your hands up. Kau ingin ku pergi. Kami memenangkan jiwa untukmu Tuhan. Dengarkanmu kemanapun. Kau ingin ku pergi. Ku mau selalu dengarkanmu. 1, 2, 3, let's go. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar. Katakan generasiku. Haleluya. Give it praise to Jesus. Ya, hari ini suka kita bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Teman-teman bisa kembali ke tempat masing-masing. Kita mau persiapkan hati untuk menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Tuhan atas kasih setiamu. Kami ada di sini. Siapkan kami ya Bapa. Masih bangkit berdiri. Kita bernyanyi menyatakan hati kita kepada Tuhan.
Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Oh, we worship you. We welcome you, Lord. Hampiri setiap kami. Turunlah Bapa. Oh, turunlah kemuliaan-Mu, penuhilah seluruh tempat ini. Hadirat-Mu ada di sini. Saat kami menyembah-Mu, turunlah Bapa, turunlah kemuliaan-Mu Tuhan, penuhilah seluruh tempat ini.
your children. Minta Allah Roh Kudus yang jamah setiap hati. Karena tidak ada yang bisa mengubahkan hati setiap kami kalau bukan jamahan Tuhan. Tidak ada yang bisa berbicara ke hati kami kalau bukan Roh Kudus yang menegur kami Tuhan. Buat kami peka dengan hadirat-Mu, buat kami peka dengan suara-Mu Tuhan. More than the words of human, You speak into every heart. Jamah dan sentuh setiap hati Tuhan. We are yours Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. I truly feel the presence of the Holy Spirit here. Are you happy to be in church? Yes. Wow, so sweet. Hari ini kakak mau share something. We have pictures, mungkin bisa ditampilkan di layar. If you see the pictures here, coba tebak who are they? Boleh ditampilkan di layar kak? Tebak ya, who they are and kira-kira what they do gitu. Okay, do we have the picture? Oh, not yet. Okay, so do you know the title of the session today? House of Mission. And kalau ngomongin mission, kalau ngomongin sebuah misi, we start with an agent. Biasanya yang melakukan sebuah misi adalah agent. Maybe some of you know ya, di church, not in church, in the theater now, bahkan ada a title yang related with mission. Tahu? Ya, I don't even need to mention it. Mungkin kalian tahu gitu ya. Tapi they are not agents kalau they are not doing the mission. Okay, I need the picture now. Is it ready? Okay, I'll just say it. Siapa yang tahu in Indonesia we have a special army. Okay, kira-kira bisa tebak gak? TNI. Okay, another thing. Kopassus. Okay, to be exact, these are Densus 88. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya? Kira-kira Densus 88 ini tuh untuk apa? Ada yang tahu nggak? Mereka adalah orang-orang khusus yang dipilih karena mereka ini specialized dalam menjinakkan bom. Jadi kalau ada serangan teroris, kalau ada serangan musuh gitu ya, ada terdeteksi akan ada ledakan bom di mana dari teroris, they are doing the mission. Mereka dibentuk Densus 88 ini untuk mengerjakan this mission. Next picture. We have another thing. Scientist. Kira-kira tugasnya scientist ini apa? Yang very popular dan mungkin akhir-akhir ini bikin kalian jadi wah gitu ya. Scientist itu ternyata keren ya. You know the one who form vaksin. Kita semua pakai vaksin ya these past few years ya. Baik itu Pfizer, apalagi? No, not sanitizer. Pfizer. I said Pfizer, not sanitizer. Okay? Banyak company ada Pfizer lah, ada Sinovac mungkin yang dari Indonesia, right? Scientist itu di-form orang-orang yang pinter, yang specialized. They are gathered to do the mission to find the vaccine. Last picture. Okay, these are chefs. Mungkin kalau di bayangan kalian chef ya masak lah ya, masak for a restaurant gitu. Tapi later I realize chef ini juga perannya very very important loh. Terutama kayak kalau kalian tahu sekitar sebulan 2 bulan yang lalu di Labuan Bajo Indonesia ini hosting KTT ASEAN, konferensi tingkat tinggi ASEAN. Dan di situ datang presiden-presiden dari negara-negara dan mereka pasti disuguhkan makanan-makanan yang very delicious ya, nggak boleh kasinan, nggak boleh kemanisan gitu ya. And who prepared those? Team chef, bukan this picture, Indonesian chef, and one of the team itu ada not entirely my friend, tapi kayak kakak kelas gitu, so I know her. Jadi I know the story kayak, wow, it was so tense. Nggak sembarang chef bisa dipilih untuk gabung ke chef untuk serve the president itu. So you know that there are
specialized people, orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang dipilih, gak sembarang orang, to finish the mission. They are called agents. Kalau mereka gak punya misi, ya they are not called agents. Mereka bukan agen kalau mereka gak bertugas apa-apa. So can you imagine kamu dibilang ikut ya tim Army Indonesia Chef Densus 88, tapi nggak ada missionnya. So what am I doing? Who am I? Gitu kan? So we know that agents are gathered for a mission. Let's say it together. Agents are gathered for a mission. Dan gak kebetulan setiap kita ini agentnya Tuhan. How do I say that? Setiap kita adalah agentnya Tuhan. Karena kita loh Eagle Kids. Tahu nggak Eagle Kids tagline-nya apa? God's top agent. Yeah, but I'm not saying this not just a tagline. Bukan sebuah tagline. Kita tuh dikira kayak kita tuh agent. Tapi benar-benar kita semua dipanggil sama Tuhan to do something. Tahu nggak? Each of you, nama demi nama, you are different and you are unique and you are chosen untuk mengerjakan misi yang sama ini. That's why in church we have House of Mission. Ayo kita sama-sama baca di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Misi apa sih? Misi apa yang Tuhan tuh kasih buat kita? So let's read it langsung dari ayat 18 ya. Kakak bacakan. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Siapa yang pernah dengar ayat ini? Ayat ini kalau dalam bahasa Inggris dikatakan The Great Commission. Misi yang Tuhan misi ini dikasih sama Tuhan last mission sebelum Tuhan tuh naik ke surga. So you know how important it is. Dan itulah yang jadi misinya kita. Setiap kita. So now we have a reason to live. Kita punya alasan untuk hidup. At least kalau kalian belum tahu apa yang sometimes you wonder. Apa sih Tuhan? Tuhan tuh mau pakai aku untuk apa? Tuhan mau pakai aku untuk apa? Tuhan why you created me? Kalau kalian belum pernah mendoakan secara spesifik, apa sih Tuhan tuh mau panggil aku untuk apa? At least you have this. Aku dipanggil Tuhan untuk mengerjakan ini loh. Amanat agung. Dan Tuhan kasih ini at that time kepada His very first agents. Siapakah agen-agen pertamanya Tuhan? Ya, murid-muridnya waktu itu. Tuhan kasih specialize ke mereka, ini loh yang harus kamu kerjakan. And you know, kalau orang gak punya misi, hidupnya tuh pasti bingung. Kalau orang gak punya tujuan, dia hidup untuk apa, dia pasti questioning. Aku tuh untuk apa? Sama kok. Murid-murid Tuhan Yesus waktu itu juga sempat bingung. Waktu Tuhan Yesus disalib, setelah itu Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Meskipun tahu kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Tapi Tuhan waktu itu belum menyampaikan misi ini. Yang terjadi pada murid-murid itu adalah mereka scared. Mereka ada yang ketakutan, mereka ada yang bingung. Bahkan Petrus itu jadi nelayan lagi gitu loh. Tapi ketika Tuhan kasih misi ke hidup setiap orang, waktu itu adalah kepada setiap murid-muridnya, hidup mereka tuh jadi jelas. Their life become clear. So today, kalau kalian belum tahu misi hidup kalian itu apa, at the end of the service, kalian harus dapetin ya. Nanti kita mau doa sama-sama. Tapi ayo open your heart now. Ketahuilah bahwa each of you itu pasti dapat mission yang spesifik dari Tuhan. Kamu tuh gak mungkin cuman jadi Kathleen, cuman jadi Jennifer, cuman jadi John, cuman jadi Brian. Pasti ada something yang Tuhan tuh mau kerjakan dalam hidupmu dan you need to find it today. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan itu sudah kasih misi jelas kepada murid-muridnya? Ayo kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Exactly setelah Tuhan itu kasih ya misi, Tuhan juga kasih Holy Spirit. Ini yang terjadi pada murid-muridnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai selanjutnya, kakak bacakan. Ini adalah kehidupan
jemaat mula-mula, which is Peter and John and the other apostles and the very first people who believed in Jesus at that time. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? Berapa? Yes, you follow me? 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dari sini kita memorize ya apa yang kita dapatkan di gereja. Sama kok dari dulu yang kita dapatkan di gereja dengan apa yang dulu dilakukan sama rasul-rasul adalah sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu artinya church is the house of... Ayo apa? Bulan ini apa? Church is the house of bread. Karena di dalam gereja kamu dapat firman Tuhan. Guys, let's make a checklist. Each time I mention something and if you think you didn't get it from the church, then there must be something wrong. But if you checklist this one and you think that, oh yeah, this church is doing what the Bible says, then you know that your church is doing something true. Okay? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya church is the house of bread. Does Voltage have it? Yes. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. So church is the house of prayer. Ya, you memorize it. And ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil, what? You follow me? Sambil apa? Oh, next ayat Kak. 47. Sambil apa? That's why guys bring your own Bible. Okay? Sambil apa? Memuji Allah. Berarti ada church is the house of... Yeah, does Voltage have it? Yes, we have it. So be grateful because you are in the right church. You are in a church that doing the thing that we supposedly do. Dan mereka disukai semua orang. Ini benar loh. Kalau orang tuh ke gereja, kalau kalian tuh jemaat dan kalian tuh sungguh-sungguh, nggak mungkin kalian tuh jadi malah dibenci sama orang. Nggak mungkin kalian tuh jadi orang yang aneh, yang bikin orang tuh malah kayak males kumpul sama kalian gitu loh. So this is exactly true. Orang yang berkumpul sama-sama grounded in faith and in the words of God, mereka semakin disukai sama orang karena karakternya semakin seperti Kristus. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan apa? Dengan apa? Kurang keras. Dengan apa? Dengan apa? 1, 2, 3. Dengan orang yang diselamatkan. That is the part of church being house of mission. Kalau gereja tidak melakukan ini, ada yang salah. Kalau gereja tidak melakukan, gak ada jiwa baru yang diselamatkan, itu berarti ada yang salah. And hari ini kita mau share hatinya untuk melakukan ini. Sama seperti balik lagi, everything points back to the Great Commission. Kita ada untuk mengerjakan amanat agung, which is untuk melihat setiap orang diselamatkan. If you just go to church, bayangan kalian itu every Saturday hanya untuk having fun with friends. Tiap kali ada praise and worship, festival, maju ke depan, having fun. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi ada yang kurang kalau cuman itu. Oke? Karena tujuan akhirnya selalu ada orang baru yang diselamatkan. Kalau kalian cuma jadi friends yang ya udah aku pokoknya having fun lah ya with my friends, go to church. Tapi you know there are still more friends yang belum kenal Tuhan. Dan kamu tahu you have the capacity to talk to them. You have the capacity, mungkin bahkan kalian tidak susah untuk jemput mereka, tapi kamu masih belum punya hatinya ke situ. Ayo berdoa yuk, there's something missing. Itu yang mau kita punya hari ini. Dan yang terjadi ini loh, kenapa gereja mula-mula itu dibilang jemaatnya tambah bertambah. Bukan karena mereka itu bunch of cool people, truly. Bahkan situasi mereka lebih susah dari kita saat ini. Situasi mereka saat itu adalah Tuhan tuh baru disalibkan guys. So it's kind of scary for them to keep on
gathering. Tapi kalau kondisi saat kita saat ini, we are so lucky loh to have church. I even heard story yang orang itu kalau our church kemarin baru ada peresmian ya, diresmikan sama even the governments, orang-orang dari pejabat-pejabat mereka datang dan welcome untuk kita tuh beribadah. Tapi di luar sana bisa jadi bahaya loh kalau orang tuh mau ngadakan service. Jadi kalau kamu tahu kamu ke gereja setiap minggu ini bahkan disupport sama Bapak Wali Kota kita kemarin. That is a privilege. Itu something to be grateful for. Dan mereka di sini, they are not a bunch of cool people. Kok jumlahnya semakin bertambah? Bukan karena di gereja itu ada artisnya, makanya orangnya tuh nambah. Bukan karena di gereja itu buildingnya besar, buildingnya bagus. Kalau cuman karena buildingnya bagus, oke, mungkin 1-2 minggu jumlahnya akan nambah. Tapi kalau tidak ada something here, tidak ada Tuhan di sini, I bet after 2 weeks mereka juga bakal go away, right? So, apa itu gereja? Because we selalu memberitakan Tuhan dan kita selalu rindu orang-orang itu diselamatkan. So, ayo, I talk to God's agents here. I'm not talking to some stranger people now. Kakak nggak lagi ngomong sama orang-orang asing yang nggak pernah ngalami Tuhan. Kakak nggak ngomong sama orang-orang asing yang bahkan kayak nggak tahu Tuhan itu siapa. I'm talking to you. Hey, full teachers, God's top agents. Kalau kamu ada di sini hari ini tahu gereja itu berkumpul untuk sebuah misi, and you're part of the church. Ayo ambil bagian yuk, taruh ini di hatinya kita. Dan setidaknya Tuhan tuh kasih 2 misi dalam hidup kita. Let's translate ya, kalau tadi dari The Great Commission into our daily lives, apa sih yang Tuhan tuh mau kerjakan dalam hidupnya kita? At least we have 2 mission. First, boleh ditampilkan poinnya. God calls us to be a soul winner. Katakan sama-sama. God calls us to be a soul winner. Yuk kita baca kakak bacain dari versi NLT ya, because gak bohong, yang bahasa Indonesia kakak susah mengerti. Oke, 1 Timothy 2, verse 1, ada di layar. Kita baca sama-sama ya. Apa sih kalau ngomongin God calls us to be a soul winner? Ternyata, it's not something difficult. Ternyata ini bukanlah sesuatu yang susah kalau kita terjemahkan gitu ya. Oke, kalau belum ada di layar kakak bacakan aja. But please listen to me. Everyone pay attention please. Oke. 1 Timothy 2, verse 1 until 6. I urge you, first of all, to pray for all people. Ketika kalian baca ini, please coba tangkap sih di hati kalian. Susah nggak ya? Susah nggak ya? Gitu ya. Just question to yourself. Susah nggak sih sebenarnya? I urge you, first of all, to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Pray this way for kings and all who are in authority, so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. This is good and pleases God, our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. For there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. He gave his life to purchase freedom for everyone. Ketika kakak dulu mendengar amanat agung, jujur susah buat kakak. I think kayak menyelamatkan orang, membaptis orang. I think itu tugasnya pastor lah. I don't want to be pastor. I say that. I think amanat agung itu susah. Kok aku tuh I'm just a student gitu loh waktu itu. Kenapa kok aku tuh harus menyelamatkan jiwa-jiwa? Kayak bahasanya tuh susah gitu loh. Tapi ketika kakak sendiri mengalami, ternyata kakak itu dulu sebenarnya juga adalah jiwa yang terhilang. I'm a lost person. Until ayat ini dengan mudahnya menjelaskan, dimulai ketika kita tuh mau jadi soul winner, yang perlu kita lakukan, first step of all, cuman ini loh,
I urge you first of all to pray for all people. Pernah nggak sih ada compassion di hatimu itu untuk first pray for someone. Pray for your parents yang belum kenal Tuhan. Pray for your friends yang hidupnya salah. Yang kamu tahu they are doing the wrong thing. They sin dan bahkan mereka nggak sadar mereka berdosa. So before ngomongin tentang khotbah, before ngomongin tentang mereka dibaptis dan lain-lain, do you have this compassion guys? Punya nggak di hati kalian itu first pray for all people. Pray for specific person that God has put in your heart. Ask God to help them. Simple loh. Bisa loh kalian lakukan ini. Minta Tuhan yang speak directly to their life. Tuhan tolong ubahkan this someone. Intercede on their behalf. Mengucap syukurlah untuk mereka juga. Minta Tuhan yang bekerja. Kakak pernah merasakan ini to finally understand apa sih artinya someone itu memperjuangkan orang lain. Ketika simply kakak itu diajak CG. Kakak dulu ya sudah kenal Tuhan. Tapi mungkin kakak waktu itu belum join Connect Group. Until someone, a friend, a simple friend, terus ajak kakak, ayo join CG, ayo join CG. I think apa sih join CG? Ya udahlah aku sudah Kristen gitu loh. Join CG, tetap diajakin join CG. Dan di dalam CG, kakak itu baru ngerti. Aku tuh punya sponsor yang segitunya belain aku supaya aku itu di follow up. Kalau aku ada masalah aku bisa cerita sama dia. Kalau aku sponsor ini tuh yang selalu belain kakak supaya kakak itu tidak pernah jatuh dalam dosa dan clueless harus cerita ke siapa. Sponsor ini juga yang belain kakak untuk ngajarin kakak untuk ayo berani sharing di CG. Ayo kebaikan Tuhan jangan dipendam sendiri. Sharing di CG. Sponsor ini juga yang artinya mengenalkan ke kakak. Oh ini loh kamu tuh caring for other people. Kamu udah dapat dari Tuhan. Ayo itu juga yang kamu bagikan ke orang lain. Dari situ kakak sadar. Ini loh simply soul winner. Ini loh pengalaman soul winner. Oh Allah Tuhan kalau ini very doable Tuhan. Aku bisa Tuhan. Aku bisa Tuhan follow up temanku, aku bisa Tuhan telepon temanku, aku bisa Tuhan make sure temanku ini gak sendirian datang ke gereja, tak temani bisa Tuhan. Gak muluk-muluk tentang harus khotbah, tentang harus apa. Aku bisa Tuhan. Dan this is contagious. Dimulai dari seorang sponsor dulu yang follow up kakak. Kakak sekarang di CG-nya kakak juga adalah seorang sponsor. So ini bisa dilakukan. Yang setuju sama kakak lambaikan tangannya. Setuju ya, semua yang kakak omongkan ini tidak susah toh, bisa toh dilakukan. Dan ini kakak percaya juga banyak hal juga sebenarnya sudah kalian lakukan. So keep on doing it. Apa yang kalian lakukan itu contagious, itu menular. Dari kakak lihat seorang figur, seorang sponsor yang belani, maksa-maksa supaya kakak join CG. Kakak sekarang yang belai Tuhan please, satu orang ini aku pengen dia datang CG. Ada sepupunya kakak yang belum kenal Tuhan. Tuhan tolong Tuhan aku pengen dia kenal Tuhan. Itu loh perasaan itu loh yang first harus ada di hatinya kita. Itu adalah God calls us to be a soul winner. Dan yang berdoalah. Kalau kalian belum punya this compassionate in your heart. Berdoa ya sama Tuhan. Ini enggak dengan kakak preach terus tiba-tiba ada compassionate in your heart. Tuh ya pasti tidak ada. Tidak kayak gitu caranya. Caranya gimana? Kamu minta sama Tuhan, Holy Spirit will translate it into your heart. Kok bisa sih? Aku tuh cuman a student gitu loh anyway. Aku cuman anak kelas 6 yang juga punya masalah. Tapi kenapa kok aku harus punya caring for others? Kalau kakak ditanya kayak gitu ya, kakak mungkin jawaban kakak tidak akan memuaskan kalian. Kalian akan selalu jawab, I know kak, tapi aku juga punya masalah. Tapi apa yang bisa buat hati kita terbuka? Only Holy Spirit. Hanya Roh Kudus. Hanya pengalaman kalian cinta sama Tuhan, itu yang bisa buat kalian to finally understand. Aku tuh juga punya masalah Tuhan, tapi I know I'm called up for this reason. Aku dipanggil sama Tuhan untuk mengerjakan ini, and that's why I do it for someone else. Dan meskipun aku punya banyak masalah, I know God will somehow take care of it. Cuman itu imannya kakak selama ini. And yeah, I'm a soul winner, gak susah kok. I don't have to be a preacher, I don't have to be a pastor, I don't have to be a full-timer. This is for everyone. Agree with me? And the second thing, ayo kita lanjutkan ya. Tadi kan sampai ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7.
Ayat yang ketujuh ini adalah versi Paulus. Dan di ayat ini adalah challenge for every one of us. Are you ready? Ini yang dikatakan Paulus. And I have been chosen as a preacher and apostle to teach the Gentiles this message about faith and truth. I'm not exaggerating, I'm just telling the truth. So, Paul said, I have been chosen as a preacher and apostle. Kalau dalam panggilan ini, sama ya, this all comes from doing the Great Commission. Semua ini datangnya itu dari melakukan amanat agung. Tapi profesi apa kita nantinya, Tuhan mau pakai kita dengan cara bagaimana, this is very unique and special and personalized. Dalam hal ini, Paulus dipanggil sebagai apa? Preacher and apostle. Dia adalah pengkhotbah, dia adalah penginjil. Tuhan panggil kamu sebagai apa? Can you answer that? Tuhan panggil kamu sebagai apa? The second point, kalau tadi yang pertama adalah God calls us to be a soul winner. Yang kedua adalah God calls me to answer it yourself. Kalau belum dapat doa ya, itu bukan jawabannya dari kakak. Berdoa. God calls you to be what? Tuhan mau panggil kamu sebagai apa? Gak boleh ada yang, bukan gak boleh. Jangan selama-lamanya left hanging, gak tahu. Kalau belum tahu, dicari tahu, berdoa. Kalau kamu cuma mau hidup, gak tahu, ya udah hidupmu cuma gitu aja. Tapi kalau kamu mau berusaha jawab ini, tanya Tuhan, minta Tuhan, Tuhan mau pakai aku jadi apa? Kamu akan hidup dengan cara yang berbeda. Dalam Alkitab pun tidak semua adalah pengkhotbah, tidak semua adalah pastor, tidak semua adalah preacher. Kalau kalian tahu Daniel, you remember Daniel? Daniel profesinya sebagai apa? Apa? Menyembah Tuhan, ya. Profesinya apa? Kalau yang kalian tahu Daniel di Goa Singa, tapi dia bukan penjaga kebun binatang, itu bukan loh ya. Daniel di Goa Singa, yang kalian tahu itu. Tapi profesinya Daniel itu sebagai apa? Tahu? Daniel itu adalah salah satu pejabat penting di pemerintahan. Jadi apakah dia seorang full timer di gereja? Bukan. Daniel apakah seorang pendeta? Bukan. Daniel itu kerjanya di pemerintahan. Di Surabaya kita punya pemerintahan, di Indonesia kita punya menteri, kayak gitulah, kalian bisa imagine kayak gitu. Daniel. Kalau kalian pernah dengar Priscilla Aquila, mereka adalah husband and wives, a couple. Mereka adalah pengusaha, tapi mereka dipakai sama Tuhan. Lukas, ayo Lukas, who is Lukas? Luke, doctor, ya. You see, Tuhan tuh bisa pakai setiap orang tuh spesifik, beda-beda. Tidak harus selalu jadi jangan takut. Bukan jangan takut ya. Tapi jangan kepedean juga kalau, Tuhan kalau aku mau serius sama Tuhan nanti end up bakal jadi preacher, harus jadi ini. Enggak, anything gitu loh. Kamu suka apa? Bahkan kalau kamu punya panggilan mulia jadi preacher, then you go for it. Tapi as Pastor Philip mentioned before ya, enggak gampang loh jadi pastor. Jadi kalau itu panggilan yang benar-benar Tuhan panggil kamu, ya doakan sungguh-sungguh. Dan ayo, pertanyaan ini yang can be very challenging. Kakak pun juga, from time to time, Tuhan tuh selalu tanya ke kakak kok. Jadi ini very special and very personalized. Dijawab ya nanti ya, tanya sama Tuhan ya. So, how to fulfill God's mission? Yang pertama, tadi kita tahu kita dipanggil untuk apa. Sekarang gimana? What should we do? Yang pertama adalah be open and obey God's instruction. Kita tidak akan bisa mengerjakan panggilan Tuhan kalau kita itu cuma jadi, ya udah, I am who I am. Kalau Tuhan mau pakai kamu, Tuhan sudah kasih instruction ke kamu to do something, tapi kamu tidak open your heart dan kamu tidak mau do it, ya tidak bisa. For example, kalau Tuhan itu sudah ingatkan kamu untuk, ayo start telepon your friend, call your friend. Tapi kamu still argue with God, enggaklah Tuhan biarkan orang lain yang telepon temanku, biarkan, ya mungkin nanti dia bisa di follow up sama orang lain.
Kalau selalu ada challenge yang Tuhan kasih, tapi kamu selalu tidak mau obey, kamu selalu let it go, kita nggak bisa dipakai sama Tuhan. See, kalau kita cuma doa minta dipakai sama Tuhan, tapi Tuhan ketika mau pakai kamu selalu bilang no. Diajak pelayanan no, diajak ke gereja serius no, diajak MSC 1 no, diajak CGT 1 no, setiap challenge dibilang no. Ya wes, kamu mau dipakai Tuhan kayak apa sih? Ya gitu kan pertanyaan kembali ke kalian. Jadi each time Tuhan tuh panggil kalian be open. Ayo be open and obey God's instruction. Ini juga happen in your daily life. Nggak selalu tentang panggilan dalam gereja. Panggilan untuk mengampuni, panggilan untuk, bahkan kadang God's instruction itu juga can be very clear loh. Kalau sekarang terutama nih ya buat anak-anak yang mulai SMA, kakak-kakak mungkin, atau kalian yang sudah mulai tahu Tuhan tuh mau arahkan kamu kemana. Bahkan pilihan dalam kamu mau sekolah di mana, nantinya kamu harus kuliah apa, itu semua harus comes from God's instruction. Oke? Kalau kamu mau aman dan nyaman dan sentosa dan lancar, ikuti aja God's instruction. Kakak pun juga, waktu mau pilih kuliah apa ya? That can be very hard to answer, you know. Tapi mungkin kalau sekarang masih di SD, apapun lah, kalau ada gerakan dari Tuhan for you to, ayo les ini can be very useful for you. Ya ayo, sungguhan. Dan pokoknya dalam hati setiap kita, dalam setiap apa yang kita lakukan, just remember this, I'm called up to do this mission. Kemanapun aku pergi, ada lagunya. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Benar ya? Kemanapun Tuhan tuh mau utus aku, Tuhan aku mau mengerjakan your mission. Baik nanti waktu kalian sekolah, waktu nanti kalian harus kuliah ke luar negeri, atau kalian bahkan SMA aja udah pindah kota atau do something. Pokoknya punya prinsip satu dalam hati, aku mau mengerjakan panggilan Tuhan. Kakak pun grow up in this church. Kayak kemarin pun kakak juga datang ke peresmian ibadah gereja ini ya. If I can share, why I'm so kayak, I'm not a full-timer, I'm just a volunteer here, I'm just a kid here. Because dari dulu kakak di sini, not literally in this building, tapi kakak dari kecil itu ada di gereja ini. Dan bahkan dari baby box. Jadi mama kakak ibadah, kakak ada di box bayi. Mulai dari cecenya kakak sampai adiknya kakak bertumbuh di gereja ini mulai dari baby box. Dan growing up here, kakak ada di kursi kalian, kakak ada di Army of God, sampai sekarang kakak ada di adult service. Ya, yang pasti belum di senior service ya. Kakak sekarang ada di adult service. Kakak bersyukur loh grow up in this church. Karena this church is doing something right. Dan kakak tahu dengan ada di gereja ini, dengan hanya nurut aja Tuhan tuh mau pakai kakak gimana. Hidup kakak tuh selalu kayak dituntun di the right path. Hidup kakak tuh selalu meet the right person, the right opportunity. Tuhan tuh pakai kakak tuh dengan jelas. Dan gimana caranya sampai di titik ini? Setiap season hidupnya kakak, bahkan waktu kakak duduk di bangku kalian, waktu kakak adalah voltagers. Kakak dulu juga voltagers loh, sungguhan. Dulu kakak juga voltagers. Dulu namanya bukan voltage, lalu ada satu ibadah di convention hall, Kak Popo announce, nama kita berganti voltage gitu. I was there. Jadi kakak semudah itu dulu ya. Dan doanya kakak dari dulu cuman gini, kalau selalu ada kakak yang tanya, mau nggak dipakai sama Tuhan? Kakak selalu doa sungguh-sungguh, Tuhan aku mau dipakai sama engkau. Tuhan aku mau dipakai sama engkau. Mungkin kakak enggak tahu waktu itu kakak bakal jadi apa dan bisa apa, enggak tahu. Tapi kakak enggak latah, kakak enggak asal ngomong. Tapi kakak sungguhan, Tuhan pakai aku, Tuhan pakai aku. Waktu kakak pindah ke Army of God, selalu ada challenge, mau enggak jaga hidup kudus, kasih hidup buat Tuhan, mau enggak dipakai sama Tuhan. Kakak selalu tahu hidupku itu di-reserve sama Tuhan to do something for Him. That's why kakak selalu bilang, aku mau dipakai Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Bukan lata loh, tapi sungguhan doa itu Tuhan aku mau dipakai sama Tuhan, Tuhan jangan lewatkan aku. To be in this church, mengerjakan visi gereja ini.
Kakak sampai sekarang di adult service, semakin besar semakin jelas. Oh Tuhan, aku sekarang ini bisa do something for you. Dulu mungkin aku enggak bisa ini, sekarang aku bisa ini. Aku mau dipakai Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Prinsipnya tuh kayak gitu. Jangan waste your life. Dan kedua, very related, ketika kamu mau obey God's instruction, Tuhan tuh arahkan kamu kemana. Yang kedua adalah prepare yourself with skills and knowledge. Kakak selalu adore, kakak suka ceritanya Daniel. Kalau kalian baca Daniel itu terkenalnya atau famousnya karena dia dimasukkan ke gua singa dan dia tidak mati gitu ya. Tapi ada peristiwa menarik yang bisa kita pelajari Daniel adalah kok bisa Daniel itu jadi one of the most important person di kerajaan itu. Tahu nggak? Tuhan kalau mau panggil orang itu Tuhan bisa pakai siapa saja, benar ya? Tapi Tuhan itu juga suka sama orang yang persiapan. Tuhan juga suka sama orang yang sungguh-sungguh. Daniel dikatakan di Alkitab, dia itu lebih pintar, lebih bijaksana, lebih secara skill, bahkan waktu itu belum secara rohani juga. Dia tuh mempersiapkan diri baik-baik. Sampai raja yang orang dunia pun itu memilih Daniel. Dan di satu sisi Tuhan bekerja secara favor. Daniel takut sama Tuhan, Daniel menyembah Tuhan, Tuhan kasih banyak pertolongan ke Daniel. Tapi di sisi yang lain, ketika kita bicara tentang skills and knowledge, Daniel orang yang pintar. Oke, Daniel orang yang pintar, Daniel bukan orang yang sembarangan. Jadi ngelihat dari sini tuh kayak, iya Tuhan. Secara hati memang Tuhan tuh melihat hati. Secara hati benar-benar aku ini anak yang aku enggak sempurna Tuhan. Tapi from my side, dari sisiku, apa yang bisa tak persiapkan, apa yang bisa aku sungguh-sungguh, ya itu yang aku kasih ke Tuhan. Kalau aku di sekolah, aku enggak mau sembarangan. Kalau aku di sekolah, aku harus pinter, aku harus dapat nilai bagus at least dengan menjadi murid Kristus yang sungguhan pelayanan, yang waktunya weekday itu full dengan jadwal ministry, itu enggak jadi celah buat orang lain tuh melihat anak Tuhan kok nilainya jelek. Guys, kakak sharing ini bukan sebuah kesombongan, tapi ini adalah suatu perkataan yang jujur. Kakak jaga prestasi di sekolah. Kakak jaga prestasi di sekolah. Kakak ranking juga di sekolah. Nggak perlu, targetnya memang bukan ranking. Tapi target kakak dari dulu cuma gini, aku lakukan yang terbaik. Aku lakukan yang terbaik. Kalau kakak lakukan yang terbaik, dapat ranking, itu puji Tuhan. Itu reward. Tapi kalian ada di sekolah, setidaknya gini loh, dengan kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, seharusnya enggak buat nilaimu tambah jelek gitu. Kalau kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, dapat ranking, dapat nilai bagus, dapat top of the class, bahkan mungkin itu privilege. Tapi fakta dan seharusnya kebenarannya, dengan kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, kamu enggak malah jadi jatuh. Itu yang seharusnya kita jaga. Dan orang yang persiapan, orang yang secara hati memang tulus sama Tuhan dan dia juga persiapan secara skill, Tuhan pastilah pakai orang itu. Kalau orang dunia aja pakai, apalagi Tuhan gitu loh. Dan pasti akan disertai dengan banyak favor. So, ini yang harus kita kerjakan. That's why ketika sekarang kalian balik ke sekolah, ya I met some kids kayak, how's school? So tiring, sudah kelamaan liburan soalnya. Tapi ini juga kalau kakak try to memorize ya, apa sih dulu kayak, kalau dilihat-lihat, elementary school itu 6 years. Junior high school 3 years. Senior high school 3 years. Lama juga ya, tiap hari bangun pagi, duduk di kursi, nunggu guru, itu lama. Tapi apa ya yang kau coba memorize, apa yang dulu bisa bikin aku keep excited. Bukan karena ketemu friends-nya, tapi setiap kamu duduk di kursi sekolahmu itu, dengan doa Tuhan, dengan aku ada di sini, Tuhan tuh sedang persiapkan aku for something else. Tuhan sedang persiapkan aku for something else. Enggak cuma hanya skor bagus di sini, tapi dengan aku ada di kelasku, duduk tiap hari di kelas, dengerin guru. Prinsipnya kakak dulu, I know sekarang ini aku lagi dipersiapkan. Untuk suatu hari Tuhan tuh pakai aku. Jadi itu yang bikin kakak excited. Sekolah tiap hari belajar enggak bikin jadi sesuatu yang stressful. Ya kadang kerja tugas stres ya, normal ya. Tapi ada something yang keeps you moving forward. I know, aku dengan jadi student itu ada suatu panggilan yang Tuhan mau pakai. Jadi sekarang, kalau kalian duduk di kursi sekolah, tidak boleh main-main.
Tidak boleh take it for granted ya. Dan sungguhan loh, ayo prepare yourself ya. Kalau kalian katakan kamu dipakai sama Tuhan, prepare yourself. Dan coba temukan jawaban ini along the way. Ayo kita semua bangkit berdiri. Ternyata House of Mission is very interesting ya. Misi Tuhan itu very interesting and very challenging. Jangan sampai setiap kita, kalau kita berdoa hari ini, tapi kalau sampai hari ini pun kalian belum srek dengan apa yang kalian dapetin, kalian not sure, kejar itu. Kejar itu. Dream big, bermimpilah. Dimulai dari hati yang punya compassion ke orang lain, itu selalu nyambung. Daniel bisa dipakai Tuhan bukan secara skillnya aja, tapi dia hidup benar di hadapan Tuhan dan dia mementingkan rakyat juga. Orang-orang yang Tuhan pakai, karena mereka bukan secara skill aja mereka pinter, tapi mereka selalu punya hati. Aku tahu aku mengerjakan ini untuk perkara Tuhan. Aku tahu aku mengerjakan ini untuk perkara Tuhan. Let's take this moment to pray. Kalau kalian bisa berbahasa roh, nanti berbahasa roh, minta Holy Spirit translate into your heart. Apa ya Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku? This will be very interesting. Aku tahu Tuhan punya perkara yang indah buat hidupku. Dimulai dari this question. Kamu mau gak dipakai sama Tuhan? Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Jadikan ini doa setiap kita. This is our life to you, Lord. Ini aku, yes Lord, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan.
kalian yang pertama kali udah tahu kalian pengen jadi apa. Buat kalian yang sudah tahu kalian pengen jadi apa, tapi kalian mungkin ragu atau kalian gak confident about it, kan bisa maju ke depan. Kakak-kakak will pray for you and give you words of faith. Buat kalian yang sudah tahu kalian mau jadi apa, come. Kita akan teguhkan sama-sama. Dan yang kedua, buat kalian yang punya zero confidence in yourself, sampai saat ini kalian merasa kayaknya I'm nothing special. Tuhan enggak panggil aku apa-apa. Buat yang seperti itu, kalian bisa taruh tangan di hati kalian. Kok kayaknya aku enggak punya apa-apa ya? Kok kayaknya aku I'm nothing special. Kita mau doa sama-sama. Kalau ada kakak-kakak di samping-sampingnya lihat, kakak bisa datangi, kakak bisa doakan. No need to come forward. Doa sama-sama ya. Kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama berbahasa roh. Minta Roh Kudus kasih teguhkan apa yang masih lack in your heart. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Engkau lihat Tuhan setiap tangan-tangan. Kami tidak mau Tuhan pulang dari tempat ini ada 1-2 orang yang masih merasa Tuhan tidak panggil mereka secara pribadi. Kami tidak mau Tuhan ada satupun yang pulang dengan perasaan I'm nothing special. Tuhan urapi, Tuhan teguhkan. Kalau masih ada Tuhan yang masih ragu-ragu, Tuhan yang kasih confidence dan kasih encouragement buat setiap kami Tuhan. Biar kami tahu kami mengerjakan ini untuk Engkau Tuhan. Mari kita doa sama-sama. Syakara baraya rabara syakara rarararararara. Syakara baraya rabara syakara rararararara syakara rarararara. Kakak-kakak CGL juga bisa berdoa buat setiap anak-anaknya. Syakara baraya rabara syakara rararararara. Syakara rarararara. Minta Tuhan hari ini Kau yang berbicara buat setiap anak-anak Tuhan. Kau yang kasih panggilan secara spesifik apa yang mau Kau kerjakan dalam hidup setiap mereka Tuhan. Syakara ya rabara ya rabara ya rabara ya rabara ya rabara syakara rarararara. Syakara ya rabara ya rabara syakara rarararara ya rabara syakara rarararara. Syakara ya rabara ya rabara ya rarararara. Syakara ya rarararara. Kau yang berdoa Kau mau jadi dokter, Kau yang mau berdoa Kau yang mau jadi pengusaha, Kau yang mau pintar secara ekonomi, Kau yang mau jadi menteri bahkan, Kau yang mau support the government, Kau yang mau be in the church, Kau yang mau jadi pendeta. Jadilah anak yang penuh dengan tujuan, jadilah anak yang penuh dengan confidence dari Tuhan. Wherever you go, kemanapun kamu pergi, Tuhan pasti panggil kamu ke sana to do something. Syakara ya rabara syakara ya rabara ya rabara syakara rarararara. Syakara ya rabara ya rabara ya rabara ya rabara syakara rarararara ya rabara syakara rarararara. Ya rabara ya rabara ya rabara ya rarararara ya rabara syakara rarararara ya rabara syakara rarararara. Syakara ya rabara ya rabara ya rarararara ya rabara syakara rarararara. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Everyone can raise your hands. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa Tuhan, masa depan setiap anak-anak ini dalam tangan-Mu Tuhan. If you remember me, years ago I said to you,
God please use me. Tuhan juga akan ingat setiap hati kalian yang bilang hari ini, Tuhan pakai aku. Tuhan pakai aku. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak ini Tuhan. Di masa kecil mereka, dari masa muda mereka Tuhan. Buat setiap tahun demi tahun itu meaningful Tuhan. Buat setiap tahun, each year mereka bertambah usia. Mereka naik kelas, ada story yang indah yang Tuhan tulis dalam kehidupan setiap mereka. Sehingga ketika kami flashback suatu hari nanti Tuhan, kami lihat kesetiaan kami dalam Engkau, komitmen kami dalam Engkau itu tidak pernah sia-sia Tuhan. Dan sungguh Tuhan, ketika kami bilang Tuhan pakai kami, Tuhan akan pakai kami sungguhan. Tuhan berdoa buat setiap anak-anak ini, kasih mereka semangat Tuhan di sekolah mereka. Biar mereka jadi student yang excellent, biar mereka jadi anak yang memplanningkan masa studi mereka sungguh-sungguh Tuhan. Aku berdoa, mulai dari voltage ini akan muncul anak-anak yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan sungguhan pinter Tuhan. Mereka akan Kau pakai sungguh-sungguh untuk melayani Engkau, to become whoever they are. Sungguhan Tuhan, minta anak-anak yang planning mulai dari sekarang Tuhan. Kalau masih ada anak-anak yang gak tahu, masih belum punya tujuan hidup, Tuhan yang akan kasih ke mereka. Bahkan juga ke kakak-kakak Tuhan, each year setiap kami akan mengalami challenge, apa yang harus kami kerjakan. Bahkan mungkin ada kakak-kakak di sini yang sudah kuliah, hampir habis ini lulus Tuhan. Kasih Tuhan kami roh kebijaksanaan. Kami tahu apapun yang akan kami kerjakan itu tidak pernah jauh, tidak pernah lari dari visi Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, Engkau yang genapi, Engkau yang sempurnakan Tuhan rencanamu atas setiap hidup anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhanku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang diberkati hari ini? Kakak dengar Kak Korin firman, kakak bersyukur dari usia kalian sekarang kalian sudah dengar firman yang seperti itu. Kita semua mau bangkit berdiri. Hari ini ada sesuatu yang istimewa. Mereka yang maju ke depan megang tulisan masing-masing ini, kita bukan mau ajak mereka berdoa untuk kota-kota itu, tapi mereka adalah Koko dan Cece, kakak-kakak kalian yang selama ini melayani kita. Ingat gak wajah-wajahnya? Iya, mereka adalah orang-orang yang pelayanan sound. Coba masih ingat gak ini apa? Sound. Bukan, maksudnya ini bukan sound ya. Maksudnya pelayanannya apa? Coba sebutin. Sound, drummer, gitar, SM, singer, WL juga sama dancer. Hari ini kita akan berdoa buat mereka karena kakak-kakak ini akan melanjutkan sekolah ke... Ini dia yang mereka pegang. Ada yang coba Kak dipegang dengan bangga dong Kak. Mereka akan pergi ke sini. Ada yang berangkat minggu depan. Ada yang berangkat bulan Agustus. Ada yang berangkat bulan September. Mereka akan melanjutkan sekolah mereka. Kuliah mereka, ada yang ke Taiwan, Kanada, Singapura, Germany, ada yang ke US, ada yang ke Jakarta ya, Tangerang, ada yang ke Taiwan. One day guys, kalian juga akan begini kan? Tapi ingat, mereka pergi bukan cuma untuk melanjutkan sekolah. Mereka pergi, di situ juga ada pemakaian Tuhan. Kita mau doakan mereka ya, ya. Ayo kita arahkan tangan sama-sama. Ada sponsor nggak di sini satu orang? Mana yang sudah jadi sponsor? Hah? Ada satu orang, yuk maju.
untuk bantu juga doakan Koko Cece yang akan berangkat. Ayo cepat, siapa yang mau satu sponsor ya? Di sini ada? Oke, Caitlin aja ya. Kita akan doain sama-sama ya, Caitlin doakan dulu. Arahkan tangan sama-sama yuk. Tuhan tolong berkati kakak di sini yang akan dikirim ke negara-negara ini dan kota-kota ini supaya mereka dapat berfirman untuk-Mu lebih Tuhan dan dapat mengirim pesan kepada negara-negara ini untuk mempercayai-Mu lebih lagi Tuhan, dan juga tolong berkati supaya mereka dapat melanjutkan studi mereka di negara-negara ini dengan lancar dan tidak ada kesusahan apapun Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan, kami melepaskan berkat, kami mengucapkan terima kasih karena masa muda mereka dipakai untuk melayani Tuhan, melayani kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menjadi inspirasi Tuhan buat generasi Voltage. Kami melepaskan mereka dengan berkat damai sejahtera. Kami katakan shalom, nothing missing, nothing broken. Tidak ada hal yang akan hilang dalam hidup mereka. Terutama iman mereka Tuhan akan terus Tuhan bertumbuh ya Tuhan. Mereka akan ada di komunitas yang tepat. Mereka akan melanjutkan visi-Mu di sana ya Tuhan. Kami berdoa mereka tidak akan gampang sakit Tuhan selama di sekolah di sana. Mereka juga tidak akan pernah kesepian ya Tuhan. Dalam setiap masalah mereka Engkau bantu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau nanti ada liburan mereka boleh pulang lagi ke tempat ini. Selama-lamanya tempat ini akan menjadi rumah buat mereka ya Tuhan. Mereka akan melayani bersama-sama lagi dengan setiap kami. Terus urapan-Mu Tuhan turun atas mereka. Engkau bawa mereka terus naik dan bukan turun. Jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Mereka akan menjadi Tuhan inspirasi buat kami semua. One day I will be like them. Ketika kami pergi ke luar kota, kami pergi ke luar negeri untuk belajar. Di sana Tuhan akan memakai kami dengan lebih lagi ya Bapak. Bahkan ada banyak yang akan Tuhan mendukung Tuhan. ROSC yang ada di mana-mana. Tuhan pakai mereka Tuhan untuk menggenapi visi 1000 gereja lokal 1 juta murid ya Bapak. Dengan sukacita, dengan damai sejahtera kami melepaskan mereka untuk berangkat sekolah ke luar kota, ke luar negeri. Yang mengasihi kakak-kakak ini sama-sama katakan amin. Let's say God bless you. God bless you. We love you. Thank you so much. Hari ini kita melepas kakak-kakak kita yang akan berangkat sekolah. Sabtu depan kita akan welcome adik-adik kita dari Super Trooper yang akan naik ke Voltage. Jadi kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Pesannya Kak Pau apa? Anak-anak Super Trooper kita itu kalau kebaktian sungguh-sungguh. Ya. Mereka itu anak-anak yang cinta Tuhan sama seperti kalian. Nanti mereka akan kesini, kita akan jadi inspirasi buat adik-adik yang lebih kecil mau? Ya, semua kalian akan menunjukkan bagaimana sih ibadah Voltage itu. Ibadah yang seru, ibadah yang pujian penyembahannya hidup. Ibadah yang kalau dengar firman Tuhan juga dengan sungguh ya, siap ya. Sabtu depan kita akan welcome mereka. Hari ini kita akan welcome, ada gak teman yang baru pertama kali hadir? Ada. Oke, ada lagi? Ya, ayo kita bilang welcome home sama sebelah-sebelahnya kasih jabat tangan ya. 1, 2, 3. Welcome home. Sabtu depan datang lagi ya. Kalian yang belum ikut CG, coba sekarang yang sudah ikut CG semuanya berdiri. Nah, teman-teman yang masih duduk berarti belum ikut CG. Nanti diajakin ikut CG dan boleh diajak ke Welcome Lounge di sana ya untuk dikenalkan apa itu CG. Alright, ayo kita akan berdoa untuk persembahan. Angkat persembahannya sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Di gereja ini kami dicintai ya Tuhan. Kami berdoa kalau kami bisa memberikan persembahan,
Pakai persembahan kami ya Tuhan, untuk menolong orang yang miskin, orang yang membutuhkan, dan juga untuk membangun gereja di mana-mana, untuk mengirim misionari ke luar kota, ke luar negeri. Pakai persembahan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa berkati pekerjaan Papa dan Mama, supaya untuk keluarga kami ada berkat untuk memenuhi kebutuhan kami, sekolah kami, kebutuhan kami, dan ada berkat untuk kami nikmati, ada berkat untuk kami tabung untuk masa depan, dan ada berkat yang ditabur untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah, kembalilah kepada keluargamu masing-masing, kepada sekolahmu. Di sana Tuhan akan memakaimu menjadi berkat, menjadi terang. Biarkan Tuhan yang menuntun langkahmu, Tuhan yang menyertai, diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kepandaian di sekolah. Kalian akan menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang berprestasi. Beasiswa demi beasiswa akan menunggu kalian. Diberinya kalian semangat untuk belajar. Diberkati setiap pertemanan yang ada. Kalau ada teman-teman yang masih jauh dari Tuhan, kalian yang akan dipakai untuk menjadi berkat buat mereka. Diberkatilah keluarga kalian juga, Papa dan Mama, kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan tuntunan Roh Kudus senantiasa menyertai mulai dari hari ini sampai selama-lamanya.